Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak perilaku media di Mandailing Natal. Sungguh, saya sebagai orang Mandailing Natal memalukan. Mohon disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hairun Rizki Harahap bertindak sebagai pemilik sekaligus jurnalis Sahata.id. Melalui kesempatan ini, saya mengklarifikasi terkait pemberitaan yang berjudul Laporan Arsidin ditolak DKPP, hentikan aduan 5 komisioner KPU Madinah akibat administrasi lemah, yang ditayangkan di media online Sahata.id hari ini Senin 16 Desember 2024. 1. Media online Sahata.id tidak ada hubungan kepemilikan dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal nomor urut 2 Bapak Haji Saifullah Nasution dan Ibu Atika Asmi Utami Nasution di media online Sahata.id, karena media online Sahata.id ini murni milik saya sendiri. 2. Berita yang saya tayangkan yang berjudul Laporan Arsidin ditolak DKPP, hentikan aduan 5 komisioner KPU Madinah akibat administrasi lemah, saya akui tidak sesuai dengan rilis berita yang telah saya terima. 3. Saya menyatakan bahwa saya tidak terikat kontrak kerjasama lagi atas pemberitaan dengan tim pemenangan paslon Saifullah Atika atau Sahata. 4. Kekeliruan pemberitaan tersebut di atas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang dirugikan dan masyarakat Mandailing Natal pada umumnya. Untuk itu saya akan mencabut berita tersebut. Demikian klarifikasi ini saya sampaikan agar dapat dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah tadi pernyataan permohonan maaf sekaligus klarifikasi dari Abangda Hairun Rizki Harahap atas pemberitaan di medianya Sahataid tanggal 16 Desember lalu yang merupakan hoax, berita bohong, bahkan penuh dengan fitnah. Ya, ini perilaku warganet atau netizen atau juga media-media yang kalau kita teliti sebenarnya, yang pertama, Sahataid itu tidak jelas siapa redakturnya, siapa pemimpinnya, kemudian bagaimana terkait ketentuan-ketentuan hukumnya, tidak disebutkan di media Sahataid. Dan yang menarik lagi, pemberitaan-pemberitaannya itu baru marak setelah tanggal 4 Oktober 2024. Beliau memohon maaf atas pemberitaan setelah diultimatum oleh Abangda Arsidin Batubara, karena pemberitaan oleh media Sahataid itu benar-benar sebuah fitnah, berita bohong yang memang menyesatkan siapa saja yang membaca atau menontonnya di media TikTok. Ini salah satu contoh kecil media-media yang sering menjadi ternak orang-orang tertentu, sehingga apa saja disampaikan di media. Tidak penting apakah itu mempertimbangkan kode etik jurnalistik. Tapi memang wajar-wajar saja ya, tidak mempertimbangkan kode etik jurnalistik. Karena atau pertimbangan-pertimbangan jurnalisme yang benar. Karena media-media tersebut tidak terdaftar secara resmi di Dewan Pers. Jadi sebenarnya kita dilema, mau dilaporkan ke Dewan Pers pun media tersebut tidak tercatat di Dewan Pers. Nah, itu hanya bisa kita laporkan melalui pelanggaran di Undang-Undang ITE. Karena dia bukan sebuah surat kabar yang resmi. Hanya media yang dimiliki oleh satu orang, dialah pemiliknya, dialah wartawannya dan lain sebagainya. Dan biasanya juga memberitakan golongan-golongan tertentu saja, oknum-oknum tertentu saja, atau tokoh-tokoh tertentu saja sesuai dengan kontrak atau bayaran yang diberikan. Sehingga bisa kita lihat dari seluruh pemberitaan, yang dilakukan oleh Sahataid itu, kita bisa melihat bahwa
hanya 269 berita terkait Madinah. 269. Ada 188 berita nasional, 12 berita terkait Nusantara, 37 berita terkait Sumut, 1 berita tentang perjalanan atau travel. Kemudian juga bisa kita lihat dari 269 pemberitaan yang terkait dengan Madinah, karena nama medianya adalah Sahata, kemudian dia lebih fokus pada pemberitaan-pemberitaan di Madinah. Tapi dari 269 berita tersebut boleh dicek siapa saja yang dipuja-puji di sana, yang dipromosikan. Tidak jauh-jauh dari pasangan nomor urut 2 pada pilkada yang lalu di Kabupaten Mandailing Natal. Kalaupun ada pemberitaan terkait pasangan nomor urut 1, bisa disimak sendiri beritanya seperti apa. Pasti yang disampaikan adalah kekurangannya, keburukannya, dan lain sebagainya. Artinya jelas-jelas pemberitaan ini tidak pernah berimbang sebagaimana seharusnya prinsip-prinsip yang dianut oleh sebuah pers atau media resmi. Nah, akhirnya apa? Setelah diultimatum, ya minta maaf. Minta maaf dengan menyampaikan klarifikasi dalam tempo belum sampai 1 kali 24 jam. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita, bukan hanya di Mandailing Natal, tetapi juga di mana-mana. Hati-hati dalam menyampaikan sesuatu, apalagi seolah-olah berita, tapi itu adalah bohong atau dimanipulasi. Ini berbahaya, karena masyarakat yang membacanya, yang tidak cerdas berliterasi juga akan tertipu. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini setelah diultimatum baru memohon maaf. Dan ini tidak hanya terjadi di Mandailing Natal, banyak media-media yang seperti ini yang menjadi alat, yang menjadi corong. Dan tidak apa-apa sebenarnya menjadi alat atau menjadi corong, asalkan jangan menyampaikan berita bohong, jangan menyesatkan informasi-informasi yang tidak benar, karena ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran terutama rekan-rekan media di Mandailing Natal. Saya pernah menjadi ketua Dewan Etik di salah satu media daring atau online di Provinsi Jambi. Jadi memang benar-benar harus kita junjung tinggi bagaimana kode etik pemberitaan, bagaimana hal-hal yang harus kita junjung. Jangan seperti ini, apalagi pemberitaan-pemberitaan yang berani menyampaikan berita-berita yang tidak benar, atau bukan hanya memelintir, tapi disampaikan kebohongan-kebohongan yang masyarakat tidak semuanya selektif dalam membaca atau melihat berita. Terima kasih untuk Bang Arsidin Batubara atau juga masyarakat Madinah yang mulai cerdas, yang mulai selektif dalam melihat berita. Tidak semuanya yang disampaikan di TikTok, tidak semuanya yang disampaikan di YouTube, tidak semuanya yang seolah-olah dia seperti koran itu benar. Yang kedua, katanya tidak ada hubungan dengan pasangan nomor urut 2. Tapi kan bisa kita lihat sendiri bagaimana isi pemberitaannya. Kemudian coba dilihat juga bagaimana tulisan media tersebut, huruf-huruf yang digunakan. Kemudian dengan poster-poster yang dilakukan atau yang diberikan pada saat kampanye. Mungkin masyarakat bisa menilai betul tidak ada hubungan atau hanya sebatas kontrak dan sebagainya. Tapi ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan lagi nanti sampai berperkara hanya gara-gara menyampaikan berita hoax, berita bohong. Karena nanti dalam linguistik forensik ini sangat berbahaya. Kalau dia sifatnya sudah pada fitnah, sudah pada pemutarbalikan fakta dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Salam saya selalu untuk warga Madinah. Mari cerdas bermedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.